Baik, selain catatan-catatan yang diberikan oleh Mas Erwin tadi, di luar itu kita cukup gembira dengan apa yang diraih oleh Timnas Indonesia tadi malam. Ini membuktikan bahwa kerja keras, semangat juang, konsistensi ini tidak mengkhianati hasil. Baik, terima kasih Mas Erwin waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih memiliki bahasan menarik lainnya dengan topik yang happening tentunya, Pilkada Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Rati dan Mala akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengunggah foto bersama pimpinan negara ASEAN di sela-sela kegiatan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, @Lawrence Wong ST, Perdana Menteri Singapura mengunggah foto momen kebersamaan pemimpin 4 negara ASEAN di sela-sela kegiatan KTT G20, yakni bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh. Di captionnya, Lawrence Wong menuliskan, "The ASEAN spirit shine no matter where we are," saat momen kebersamaan pemimpin 4 negara ASEAN di sela-sela kegiatan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Di sela-sela KTT G20, Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negara MIKTA yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia sepakat untuk mencari solusi bersama untuk tantangan global. MIKTA sendiri terbentuk pada tahun 2013 oleh para Menteri Luar Negeri kelima negara anggota saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-68. Pertemuan MIKTA di KTT G20 Brasil ini menyimpulkan bahwa forum ini sebagai wadah dan ruang guna mendorong kerjasama yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu global. Para pemimpin juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk dunia yang aman, damai, adil, dan setara, serta inklusif, berkepanjangan, dan sejahtera. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan perdamaian di wilayah konflik Gaza Palestina di hadapan para pemimpin negara G20 di sesi pertama konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro. Prabowo mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza maupun di Ukraina yang tengah berkonflik. Urgently, immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Only by peace and stability we can overcome poverty and hunger. We also urge countries of the G20 to use their collective strengths to strengthen multilateral efforts on this issue. Thank you. Pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 dan 3, Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno tampak makin sengit jelang hari pemungutan suara. Pasalnya, para tokoh nasional makin terang-terangan mengendorse paslon jagoannya di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan RK Suswono mendapat endorsement dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sementara pasangan Pramono Rano mendapat endorsement dari 2 mantan gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan. Belakangan Pramono Rano mengunjungi kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Kunjungan itu terungkap dari unggahan di media sosial ketiga tokoh tersebut. Seolah tak mau kalah, Ridwan Kamil pun mengklaim telah mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terbaru pada Senin malam, Jokowi menghadiri pertemuan dengan Ridwan Kamil bersama para relawan dan influencer. Lantas, seberapa kuat endorsement dari keempat tokoh tersebut dalam Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita melihat informasi belakangan nih, mantan Presiden Joko Widodo turun gunung untuk melakukan atau berkampanye kepada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tidak hanya sampai di situ, ternyata juga yang turun gunung juga nih nampaknya nih yang ditunggu-tunggu mungkin hadir juga di kampanye akbar. Karena ada tamu kejutan kabarnya ya, apakah ini nantinya ada Anies Baswedan dan juga Ahok yang diharapkan oleh Pram ini bisa duduk berdampingan dan juga bisa membawa anak Abah dan juga Ahokers untuk mendukung mereka di Pilkada Jakarta. Kita akan membahas mengenai endorsement politik pada pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Furkon Amini M. Chan, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Furkon, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Cecep Hidayat, analis politik. Selamat pagi Mas Cecep. Selamat pagi Mas Cecep. Baik, kita juga akan bergabung bersama Mas Aryo Seno Bagaskoro, ini politisi PDIP. Selamat pagi Mas Seno, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat malam, selamat pagi. Baik, pagi Mas Seno, terima kasih waktunya dan juga bapak-bapak yang sudah hadir pagi hari ini. Mas Seno melihat ini nggak main-main nih Mas, setelah pertemuan dengan Prabowo Subianto, RK bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo, bahkan turun gunung dari Jawa Tengah ke Jakarta untuk mendukung RK. Khawatir nggak sih sebenarnya kalau dari sisi paslon 03 ini? Ya, secara kekhawatiran kami tidak mengalami kekhawatiran itu ya, bukan apa, tapi karena memang sedari awal sudah diniati bersama oleh semua pasangan dari kami di PDI Perjuangan bahwa di pilkada, di perhelatan pemilu apapun namanya, restu yang paling manjur itu hanya datang dari Tuhan dan datang dari rakyat. Maka itu yang terus kami lakukan saat kami berkeliling, semua pasangan calon berkeliling melakukan itu. Nah, dalam konteks itu, Mas Pram saya rasa sudah konsisten, sangat konsisten untuk bergerak bertemu rakyat setiap hari ke berbagai titik, ke belasan titik setiap hari bertemu masyarakat. Sehingga saya rasa itu ditunjukkan melalui cerminan tren elektabilitas yang terus mengalami kenaikan. Di berbagai survei trennya mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Pak RK, kecenderungan elektabilitasnya kan mengalami penurunan di berbagai survei itu. Maka tentu saja ini adalah suatu cerminan bahwa yang dilakukan Mas Pram itu diterima dengan baik, diapresiasi oleh warga Jakarta. Dan oleh karenanya kita tidak akan kemudian mengubah format karena kemudian ada yang melakukan cara-cara tertentu. Tapi yang pasti sejauh ini kami masih sangat optimis dengan pencapaian itu. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa Mas Pram sudah bertemu dengan hampir semua mantan gubernur di Jakarta yang sudah kemudian melakukan komunikasi yang sangat baik dengan Mas Pram. Ada Pak Foke di sana, ada Bang Yos, Pak Sutioso di sana, ada keluarga Pak Ali Sadikin, lalu kemudian ada Pak Ahok, ada Pak Anies. Ini semuanya yang kemudian pernah memimpin Jakarta dengan legasinya masing-masing itu sudah memberikan berbagai kiat-kiat dan berbagi pandangan dengan Mas Pram. Jadi saya rasa itu adalah modal yang sangat besar dan suatu bukti bahwa Mas Pram dengan kepemimpinannya menginginkan adanya keberlanjutan dari semua gagasan-gagasan gubernur sebelumnya untuk dapat dilanjutkan substansi-substansi baiknya dan ditingkatkan yang masih belum selesai. Saya rasa sampai sejauh ini seperti itu, Mbak. Ya Mas Eno, kalau Anda mengatakan tidak khawatir, lalu kenapa suara Ahokers dan suara anak Abah ini juga berusaha dijaring oleh paslon Pram Rano? Ya kan dari awal kalau itu artinya Pak Ahok dan Pak Anies itu komunikasinya sejak awal sudah kami jalin dengan baik. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini, tapi memang dari awal sekali itu Pak Ahok, Pak Anies memang sudah melakukan suatu komunikasi dengan Mas Pram dan punya sejarah panjang. Kalau kita ingat Mas Pram kan sering cerita kalau dengan Mas Anies itu bahkan saat kelahiran putra pertama beliau Mas Dito itu sudah bersama dengan Mas Anies pada waktu itu. Dengan Pak Ahok pun juga sama, sangat lama proses perjalanannya. Maka tentu saya rasa ini bukan tiba-tiba, bukan suatu hal yang mengejutkan,
Dan mantan gubernur yang ada di Jakarta ini, khususnya Pak Ahok dan Pak Anies, memang kan sampai kepada situasi hari ini itu masih sangat punya banyak sekali loyalis, banyak sekali pendukung yang militan, yang itu tentu saja menjadi suatu pemandangan yang menarik, karena artinya demi Jakarta yang lebih baik ke depan, keduanya bisa kemudian mendukung Mas Pramono Anung. Itu menarik sekali. Baik, saya mau ke Mas Furqon. Mas Furqon, kalau di sisi Mas Heno ini sebenarnya nggak ada kekhawatiran, walaupun yang turun ini mantan presiden yang baru saja turun begitu ya, belum lagi ada pertemuan waktu itu dengan Pak Prabowo dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Anda, seberapa penting sih sebenarnya endorsement politik ini? Apakah memang penting sekali untuk mendongkrak elektabilitas dari RK yang sudah mulai turun, agak bersaing dengan 03, gimana? Kalau endorsement itu tentu penting, Mbak. Apalagi terakhir itu penelitian Kompas itu menunjukkan endorsement dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah endorsement terbesar di Indonesia. Dan itu adalah aset bagi Kim. Dan tentu Kim akan memaksimalkannya. Ya kan? Jadi tidak ada salahnya. Apalagi secara konstitusional juga itu difasilitasi, tidak dilarang. Nah, yang kedua, yang mungkin juga publik perlu diingatkan bahwa kehadiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo itu juga harus dilanjutkan. Ya, itu juga harus diiringi dengan sinergisitas antara pusat dan daerah. Ya kan? Karena itulah Kim punya strategi bagaimana memastikan agar daerah-daerah ini bisa segaris dengan kebijakan pemerintahan pusat yang akan datang. Karena kita tahu sekarang ini, Mbak, situasi geopolitik dunia ini seperti mau kocok ulang nih, ya kan? Jadi Indonesia ini butuh persatuan nasional sebenarnya untuk menghadapi tantangan global. Dan itu sudah manifest berapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Tadi juga di beberapa berita kan sudah kita lihat. Nah, poin itu harus dilihat sebagai sebuah upaya yang positif untuk membangun bangsa dengan momentum pemerintahan baru ini bisa take off lebih maju. Nah, karena itu di Kim itu kan berkumpul banyak sekali partai, ya, yang tadinya berbeda-beda malah bisa bersatu. Ada PSI, PKS, ya kan, PKS, Gelora, gitu kan, dan lain-lain. Saya pikir itu menjadi suatu kesadaran yang maju di masyarakat kita hari ini. Jadi pilkada Jakarta, pilkada Jatim atau pilkada manapun, terutama yang dihadiri oleh Pak Jokowi, itu jangan dilihat semata-mata hanya personalitas Pak Jokowi. Ya kan, ada pesan besar di situ, yaitu sebuah kesinambungan, keberlanjutan, persatuan nasional menghadapi tantangan global. Berarti Mas Furqon, kalau tadi Anda mengatakan bahwa kasus ini sudah didukung oleh banyak partai di Kim Plus, apakah mesin partai ini memang tidak cukup kuat nih untuk mendongkrak elektabilitas sehingga harus endorsement? Enggak, kalau endorsement dengan dukungan mesin partai itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Dua-duanya paralel harus jalan, ya toh? Kemarin waktu diskusi dengan Mas Heno di Kim Malam juga sudah saya jelaskan bahwa partai Kim ini karena dia banyak, maka secara realistis pasti membutuhkan koordinasi yang banyak. Beda dengan PDIP yang main sendiri, nyaris gitu ya. Jawa Timur sendiri, kalau Jakarta adalah ada dua partai non parlemen lah, tapi kan nyaris sendiri. Sehingga kalau sprint memang akan lebih cepat tuh biasanya. Kalau banyak instansi membutuhkan koordinasi dan segala macam. Tapi pertandingan itu kan ditentukan nanti di hari akhir nih. Ini minggu-minggu terbaik sebenarnya kan, minggu-minggu menentukan. Saya kira kehadiran Pak Jokowi pada minggu-minggu ini itu akan sangat menentukan. Kalau di survei Kompas sebelumnya endorsement Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu begitu tinggi, saya kira kalau ada survei pasca endorsement Pak Jokowi turun kemarin itu, kalau ada survei dalam minggu ini akan jauh lebih signifikan lagi. Saya mau ke Mas Cecep, kalau melihat ini kan seberapa besar sih political endorsement dapat juga mempengaruhi dari elektabilitas masing-masing paslon. Kan kalau bentuk endorsement itu macam-macam begitu ya. Hanya ada pertemuan saja kah? Atau memang ada high context yang saya mendukung begitu kan? Itu kan dapat dimaknai berbeda-beda oleh masyarakat begitu. Ini seberapa penting sih atau seberapa besar efektivitasnya? Ya, memang banyak variabel untuk menentukan elektabilitas dari seorang tokoh ya di sebuah pilkada. Saya akan sebutkan beberapa hal. Pertama, kalau kita bicara masalah pilkada, sebenarnya pilihan partai di pileg kemarin tidak sebangun dengan pilihan si calon kepala daerah. Jadi bisa jadi memang 01 didukung 14 partai Kim Plus dan 03 hanya 2 dan 02 ya. Itu belum tentu pemilih dari
partai-partai yang bergabung di Kim Plus itu mendukung 01, bisa jadi seperti itu bacaannya. Nah, itu yang kemudian diperlihatkan dari survei sebelum-sebelumnya ya, bagaimana tren 01 RK misalnya turun, kemudian 03 justru naik. Jadi variabel pertama itu tidak sebangun kongruen pilihan politik dengan tokoh. Kemudian yang kedua, sebuah pilkada ini lebih dideterminan ditentukan oleh ketokohan dari si calon itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana rekam jejak yang kemarin Jokowi sampaikan juga ya, rekam jejak dari RK, kemudian dari Dharma Pongrekun dan Pramono. Ya, bagaimana kalau bicara rekam jejak ada 3 hal sebenarnya. Apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, ketika jadi wali kota Bandung, kemudian jadi gubernur Jawa Barat, yang tengah jadi wakil kepala BSSN misalnya, yang terakhir Seskap selama 10 tahun, birokrat, pengalaman birokrasi yang kuat. Apa prestasinya sepanjang ini? Apa visi mereka ke depan yang kita bisa lihat kemarin ya di debat 1, 2, 3. Dari situ sebenarnya masyarakat Jakarta yang kaum urban, kelas menengah, visioner, rasional voters misalnya, akan lebih terpengaruh gitu. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu kita tidak bisa menafikan juga bagaimana sumber daya logistik untuk mendukung ya proses ini berjalan semua. Logistik maksudnya apa aja, Mas? Jadi ketika mereka di masa kampanye ini ya, bagaimana harus jalan ke ribuan titik di RT, RW, kelurahan, kecamatan di Jakarta, itu butuh sumber daya ekonomi untuk mengenalkan ya. Kita lihat bagaimana dari ketiga calon ini, siapa yang kira-kira sumber daya logistiknya relatif memadai. Oke, Mas Cecep, tapi nanti mungkin kita juga bisa mendalami, selain tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari elektabilitas masing-masing paslon, tapi juga mencermati bagaimana endorsement politik ini tidak main-main, mantan presiden, kemudian juga ada Presiden Prabowo Subianto, dan duanya lagi adalah mantan gubernur Jakarta, anak Abah dan juga Ahokers yang mau digait. Nanti seperti apa kita tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, dan tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Cecep. Mas Cecep, selain juga tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas dari masing-masing paslon, tapi kalau kita melihat political endorsement, masyarakat, warga ini tahu nggak sih, ngerti nggak sih political endorsement yang satu bertemu dengan yang satu, atau hanya mereka mengincar mungkin pendukung dari Pak Jokowi, Projo, anak Abah, Ahokers saja? Ya, jadi tadi lanjutin ya. Jadi yang keempat itu adalah jejaring basis pendukungnya sebenarnya. Nah, memang di sini kita kalau merujuk pada hasil survei ya dari sebuah lembaga, bagaimana ketokohan Prabowo dan Jokowi itu direpresentasikan diduga ya, bukan diduga, bahkan kalau Jokowi sudah eksplisit mendukung 01 kemudian. Nah, kemudian yang kedua ya dari dari 03 sendiri, anak-anak Abah dan Ahokers yang beberapa kali plus Jakmania yang dimention disebutkan oleh siapa Pramono ya pada debat pamungkas terakhir kemarin. Harapannya nanti pas di kampanye Akbar bisa duduk berdampingan. Nah, ini gitu semua tantangannya adalah bagaimana apakah kemudian 01, 03 bahkan 02 itu bisa mobilisasi basis-basis dukungan itu. Kalau itu hanya sekedar yang tampil kepada publik tapi tidak ada mobilisasinya, tidak ada komunikasi, setelah itu nggak terjadi juga sebenarnya, nggak efektif. Jadi tingkat efektivitas ditentukan dari komunikasi, kemudian mobilisasi basis-basis dukungan ya dari mereka yang memang masih mendapat pengaruh dari Prabowo dan Jokowi, dan mereka yang memang masih terobsesi ya dengan Anies dan Ahok gitu. Tapi di hari-hari terakhir ini faktor mana nih yang paling efektif dikejar untuk menjaga elektabilitas nih, Mas? Ini kan sudah semakin dekat. Dari keempat faktor tersebut nih, mana yang di hari-hari terakhir ini bisa dimanfaatkan oleh para paslon untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya secara instan ya? Ya, secara instan, oke. Jadi kan sekarang masih tanggal 20, masih ada 3 hari ke depan ya sebenarnya dari para paslon ini sebelum untuk sebelum masa hari tenang ya. Itu kita sampai dengan sepekan ke depan ini ada 3 hari yang penting, saya kira yang krusial untuk kemudian memobilisasi masa-masa pendukung. Karena kan kalau saya melihat juga dari beberapa hasil pollster ya, lembaga polling, sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah memutuskan sebenarnya ya. Ya memang sih beda-beda ya, ada yang sebagian besar sudah memutuskan, yang undecided yang masih relatif kecil. Ya, 20% ya? Iya, more or less lebih kurang lah angka itu. Jadi sebenarnya sudah ada putusan nih, tinggal kemudian
masa-masa kritikal ini sampai dengan hari Sabtu ini sebenarnya penting buat para paslon ya untuk kemudian mengasosiasikan ya diri mereka dengan para endorsement influencer itu sebenarnya. Penting sekali itu poinnya ya. Tapi saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kalau berbicara ini nampaknya tamu kejutan ini nanti kalau kata Mas Pram harapannya Pak Ahok dan juga Pak Anies bisa duduk berdampingan nih. Walau kita melihat polarisasi yang di 2017 cukup kencang begitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu daya tarik nanti yang digunakan oleh 03? Selain itu juga Mas Seno, apakah Ketua Umum PDI Perjuangan juga akan turun gunung langsung melihat juga mantan Presiden Megawati begitu kan pasti juga memiliki banyak pendukung dan pamornya juga cukup kuat. Ya sangat mungkin apapun, namanya kejutan kan juga kalau semuanya di-spill kan nggak bisa jadi kejutan lagi. Tapi kan prinsipnya sudah, ya kan sudah, tapi kan sudah ada spill sedikit-sedikit tadi sebenarnya bahwa Mas Anies itu menyatakan supportnya melalui berbagai juru bicaranya kan hadir di dalam debat terakhir kemarin di acaranya Mas Pram dan Bang Rano. Lalu juga kalau Pak Ahok dari awal sebagai ketua DPP partai juga sudah memberikan dukungan penuh. Sehingga tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat positif bagi masyarakat Jakarta. Jangan lupa Mbak, masyarakat Jakarta itu bukan masyarakat yang tidak kritis loh. Ini masyarakat yang sangat rasional, yang sangat istimewa karena tentu saja berbagai paparan informasi, berita, media itu juga berpusat di Jakarta. Bahkan kalau bicara tentang kritisisme masyarakat Jakarta, kalau kita bicara beberapa bulan yang lalu itu ada suatu gerakan dan gelombang gerakan sipil masyarakat yang sangat kritis terhadap bagaimana kekuasaan itu harusnya dilakukan, itu sehingga terjadi suatu peringatan darurat. Itu juga Jakarta menjadi salah satu epicentrum dari gerakan kritis tersebut. Maka dari itu harus berhati-hati betul itu untuk bicara tentang siapa yang mengendorse. Kalau endorsement itu datang dari tokoh-tokoh yang sekiranya bisa linier dengan kritisisme masyarakat Jakarta, punya impact terhadap persoalan-persoalan langsung yang dirasakan di Jakarta, maka tentu saja endorsement ini akan berpengaruh positif, korelasinya positif. Nah, Pak Ahok dan Pak Anies ini kan apapun, meskipun pernah ada cerita kontestasi demokrasi di 2017, tetapi kan masing-masing pendukungnya ini punya pandangan positif dan keduanya bisa ngumpul jadi satu. Ini untuk dalam konteks Pilkada Jakarta ini. Nah, dalam hal yang lain misalnya sebaliknya, kalau kemudian penerimaan publik terhadap tokoh yang mengendorse itu ada kritisisme yang tidak selesai, tidak tuntas, lalu kemudian memberikan endorsement, ini jangan-jangan malah akan jadi bumerang atau arus balik ini arahnya. Sehingga tentu saja kita hari ini sangat bersyukur bahwa kita didukung oleh banyak sekali kelompok elemen masyarakat, banyak sekali kemudian tokoh-tokoh yang punya citra positif, reputasi baik di Jakarta, sehingga tentu saja ini akan jadi modal untuk nanti tren elektabilitas kita yang terus mengalami kenaikan ini bagi Mas Pram dan Bang Rano. Itu Mbak Ratih. Baik Mas Seno, kita akan ke Mas Furkan terlebih dulu. Mas Furkan, tadi mendengar penjelasan dari Mas Cecep, kemudian tadi komen dari Mas Seno. Bagaimana langkah-langkah yang akan diambil di 3 hari terakhir ini untuk memastikan bahwa elektabilitas ini tidak akan merosot lagi? Karena ini sudah bersaing ketat nih dengan paslon nomor 3 nih. Iya. Tapi tahan dulu ya Mas ya. Kita harus tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dengan Mas Furkan. Mas Furkan, tadi di 3 hari terakhir ini masih bisakah mengejar ketertinggalan? Adakah strategi untuk bisa mengubah mungkin pendekatan ke pemilih? Apakah tadi endorsement politiknya ini klaim dukungannya bisa diubah menjadi kekuatan politik yang nyata? Iya dong. Yang pertama tentu mesin partai akan diefektifkan untuk mengeksekusi di momen-momen menentukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekira kemarin Pak Jokowi ya sebagai tokoh yang approval ratingnya di dunia mungkin jadi rekor ya di ujung masa jabatannya masih 80%, akan sangat menentukan untuk mempengaruhi pemilih. Terutama Pak Jokowi juga punya sejarah di Jakarta ya, jadi gubernur. Dan Pak Jokowi kemarin sudah menegaskan kenapa saya pilih Pak RK. Ya kan? Karena jejak rekamnya, track recordnya. Pertama, Pak RK pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, persis seperti track yang pernah ditempuh juga oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah,
Saya kira jejak rekam ini penting bagi para pemilih, terutama yang tadi disebut pemilih Jakarta sangat rasional, kritis. Kritikal. Nah, pada konteks ini saya kira kita harus juga membongkar nih jejak rekam yang lebih detail. Contoh ya, saya pernah ngomong membongkar data apple to apple para gubernur ya, terutama di isu pendidikan, karena saya di partai itu fokus di isu pendidikan. Ini kita ambil contoh ya, ya contoh jejak rekam bagaimana Jakarta ini harus kita kritisi. Di DKI Jakarta ketika akhir pemerintahan Pak Anies, itu jumlah SMA, karena SMA itu kan tanggung jawab pemerintah provinsi, ya kan, kalau di seluruh Indonesia. Maka saya fokus waktu itu membahas memang pendidikan di level itu di pemerintahan Pak Anies di akhir masa jabatannya jumlah SMA itu malah berkurang dari 124 unit menjadi 117. Aneh loh, padahal anggarannya sangat besar. Di saat yang sama di Jawa Tengah, ya kalau kita compare lagi ya, karena kemarin juga kita bahas Jawa Tengah dan lagi seru, itu Gubernur Ganjar dulu di masa pemerintahannya itu hanya bisa bangun 1 unit, tapi kurang malah dari masa periode pertamanya. Artinya? Ya toh, jadi selama 10 tahun nyaris nggak bangun sekolah SMA. Ya kan? Nah sekarang kita compare ke Jawa Barat. Jadi tokoh-tokoh ini maksudnya track recordnya kurang atau gimana? Iya, nah sekarang kita bandingkan dengan Jawa Barat yang kebetulan Pak RK sekarang jadi kontestan di DKI. Nah di Jawa Barat, Kang RK itu berhasil membangun dari 495 sekolah menjadi 514 sekolah, naik 19 sekolah. Itu baru satu bidang saja ya? Satu bidang. Ini tapi pendidikan. Contoh apple to apple ya, bagaimana membandingkan kinerja Pak RK dan kemudian kalau misalkan tadi Anies digadang-gadang sebagai endorser dari kandidat sebelah. Jadi kita bisa lihat tuh. Ya, di Jakarta pada saat Pak Anies pun dulu tahun 2021 angka putus sekolah tertinggi di Indonesia tuh untuk level SD ada di Jakarta. Itu juga ironi sekali. Padahal anggaran terbesar, wali kotanya juga ditunjuk langsung oleh gubernur, tapi nggak bisa selesaikan itu. Walaupun kita nggak ada perwakilan Pak Anies pagi hari ini ya, Mas Furkon ya. Iya, tapi dalam konteks ini saya mau lihat kan apple to apple, membandingkan RK dengan Anies misalkan, membandingkan RK dengan Ganjar. Nah, kenapa ini penting? Karena ini kan kita mau menyuguhkan data kritis buat pemilih kritis di Jakarta. Ya, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk warga Jakarta yang rasional dan kritis tadi ya. Coba saya ke Mas Seno. Mas Seno, tanggapi mungkin pernyataan dari Mas Furkon sedikit terkait tokoh-tokohnya ini kayaknya kurang gong nih, track recordnya kurang menggigit nih, gimana tuh? Dan apple to apple yang maju kan bukan Mas Anies dan bukan Mas Ganjar. Yang maju melawan Pak RK di Jakarta hari ini itu namanya Pak Pramono Anung. Jadi kalau membandingkan saya rasa dibandingkannya harus dengan rekam jejak Pak Pramono Anung, tidak perlu dengan yang lain-lain. Yang berkontestasi adalah Mas Pram, dan Mas Pram punya pengalaman panjang, hampir 25 tahun bekerja di pemerintahan, baik sebagai DPR RI, bekerja sebagai sekretaris kabinet, dan itu kan ikut serta dipercaya oleh Pak Jokowi hingga masa akhir jabatannya. Artinya dalam konteks itu kemampuannya, keberhasilannya dalam mengkonsep berbagai macam kebijakan pemerintah yang ini berpihak pada rakyat, termasuk membangun berbagai infrastruktur dan lain sebagainya. Ini dalam mengorkestrasi itu, mengeksekusi itu, Mas Pram ini sangat ahli dalam bidangnya. Jadi kalau Pak RK dibandingkan dengan Pak Ganjar, dibandingkan dengan Pak Anies, dan Pak RK sebagai gubernur Jawa Barat, kenapa nggak maju di Jawa Barat lagi aja, Mas Furkon? Kan saya rasa kalau bandingannya ke sana ya jadi asumsi publik jadi ke situ dong. Kalau bicara Jakarta ya tentu tantangannya berbeda. Maka kita bicara Mas Anies di sana ada legacy baiknya. Bahwa ada yang perlu diperbaiki iya, tetapi udah membangun JIS. JIS ini menjadi suatu hal yang hari ini sudah menjadi milik kita. Pak Ahok ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki. Tapi Pak Ahok memberikan banyak legacy untuk Jakarta, membangun dengan melibatkan banyak sumber-sumber pembangunan di luar APBD. Bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat melalui pasukan warna-warninya itu dan lain sebagainya. Pak Bang Yos sama, Pak Foke sama, semua mantan gubernur punya kebaikan dan keburukannya. Nah, kami ingin mensintesiskan itu dan Mas Pram akan mengeskalasi itu menjadi lebih baik dengan pengalaman panjangnya di pemerintahan. Jadi kalau mengadu rekam jejak, saya rasa hari ini yang paling apple to apple untuk masyarakat Jakarta ya harus dengan Mas Pram, bukan dengan yang lain-lain, karena ini pilkada yang pilkada milik tokoh-tokoh ini, bukan pilkada milik endorser. Itu kalau dari saya, Mbak Ratih. Terima kasih. Baik, Mas Seno, kita ke Mas Cecep terakhir. Mas Cecep, kalau melihat tadi nggak apple to apple, apakah memang rekam jejak ini bisa
dilakukan di Jakarta meskipun mungkin permasalahannya berbeda dengan apa yang dialami sebelumnya ya. Kita ketahui kan permasalahan di Jakarta ini sangat kompleks, Mas. Bagaimana? Ya, saya kira kalau kita bicara rekam jejak, kita bicara bagaimana 3 tokoh yang jadi cagup ini punya pengalaman masa lalu sebagai seorang strategic leaders ya. Jadi seorang gubernur, jadi seorang mensesnek, jadi seorang kepala badan gitu atau wakil kepala badan. Bagaimana kemudian apa prestasi mereka? Ya mungkin tadi satu faktor ya yang disampaikan untuk RK. Kemudian tadi Mas Heno menyampaikan bagaimana karakteristik seorang Pramono Anung. Nah, saya kira dari sini sebenarnya kita sudah bisa menilai, masyarakat Jakarta sudah bisa menilai sebenarnya rekam jejak mereka. Apalagi kemudian yang variabel yang saya tambahkan dari penjelasan di awal, yang ke variabel selanjutnya adalah penggunaan media sosial ya. Jadi sekarang bagaimana kemudian semua kandidat ini mengoptimalkan ya penggunaan dari digital platform ini. Karena ini penting juga ya dengan karakteristik pemilih kita ya, dengan kotak kecil yang namanya handphone yang selalu kita pegang-pegang itu kita bisa tahu sebelumnya ngapain aja sih RK. Bener nggak kemarin misalnya katanya dia diperingati tukang parkir, dia nonjok gitu, bener apa enggak? Bagaimana seorang Pramono Anung yang demikian dekat dengan ketum PDIP, kenapa dia dipilih? Kenapa dia menjadi komunikator yang ulung ya? Mudahnya mendapatkan informasi masalah ini. Jadi gampang. Jadi di sini bagaimana kemudian voters pemilih sekarang kan ya memang ada gen milenial, gen Z yang paling banyak katanya. Nah kemudian bagaimana dengan informasi yang beredar itu bisa digunakan dalam waktu kurang dari seminggu ini. Dan saya kira gunakan ya masyarakat Jakarta, saya harap bisa menggunakan hak pilihnya, pilih pemimpin, jangan sampai menyesal ya buat 5 tahun. Itu dia. Jadi memang sudah ada 3 kali debat, kemudian juga nanti akan ada kampanye akbar. Sayang sekali kalau tidak menggunakan hak pilih khususnya untuk warga Jakarta ya. Terima kasih banyak Mas Furkon. Terima kasih. Dan juga Mas Heno sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Lancar-lancar semua kampanyenya ya. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Aksi keji itu dilakukan setelah sang ibu tidak memberikan keinginan dari sang anak. Saat lagi tetap bersama kami.